Wisata dibagi beberapa macam. Yang pertama adalah wisata bahari atau biasa disebut wisata maritim atau tirta. Wisata bahari ini adalah wisata yang berhubungan dengan olahraga yang dilakukan di air seperti di pantai, danau, dan teluk. Kegiatan yang bisa dilakukan di wisata ini seperti memancing, berselancar, snorkeling, dan lain sejenisnya. Potensi dari wisata bahari di Indonesia sangat banyak sekali. Di antaranya terdapat di Kepulauan Seribu, Pulau Bali, Danau Toba, Raja Ampat, dan kepulauan lainnya. Potensi wisata bahari tidak hanya dimiliki Indonesia. Negara maritim lainnya juga memiliki seperti Fuji, Hawaii, dan Tahiti. Wisata yang selanjutnya yaitu wisata budaya di Indonesia. Wisata budaya adalah perjalanan yang dilakukan karena keinginan untuk memperluas pandangan hidup seseorang dengan cara mengadakan kunjungan atau peninjauan ke tempat baru yang mengandung budaya. Wisata ini akan mempunyai manfaat dan tujuan seperti melestarikan alam, memajukan kebudayaan, mengangkat citra bangsa, memupuk rasa cinta tanah air, memperkukuh jati diri, dan mempererat persahabatan antar bangsa. Wisata berbudaya juga dapat diperkenalkan kebudayaan kita ke kancah internasional. Yang selanjutnya yaitu wisata pertanian, merupakan perjalanan wisata ke lokasi pertanian seperti melihat pembibitan di ladang, perkebunan, dan lainnya. Biasanya dilakukan dalam rangka studi atau dapat pula hanya sekedar berjalan-jalan menikmati pemandangan dan segarnya udara. Yang selanjutnya yaitu wisata buru. Wisata ini banyak dilakukan di tempat yang memiliki daerah atau hutan berburu yang diizinkan oleh pemerintah. Wisata buru ini diatur dan diterapkan oleh pemerintah dari setiap negara, sehingga pemburuan tidak dilakukan dengan sembarangan. Wilayah Garut memiliki hutan yang pas untuk berburu. Buruan utamanya adalah babi hutan, terutama saat populasinya sedang banyak dan mulai mengganggu tanaman warga. Satwa yang diburu pada dasarnya adalah satwa liar seperti babi hutan. Hal tersebut didasarkan karena pertimbangan babi hutan yang dianggap sebagai hama yang merugikan petani. Yang selanjutnya yaitu wisata ziarah, yaitu jenis wisata yang dikaitkan dengan agama, kepercayaan, ataupun adat istiadat dalam masyarakat. Wisata ziarah lebih menekankan terhadap adanya ritual keagamaan yang harus dilakukan oleh wisatawan yang melakukan ziarah ke suatu tempat yang dianggap suci. Yang selanjutnya yaitu wisata cagar alam. Wisata cagar alam banyak dilakukan oleh pencinta alam atau yang gemar memotret beragam binatang atau marga satwa serta beragam fauna. Cagar alam adalah sebuah kawasan di mana makhluk hidup baik itu tumbuhan atau hewan hidup secara lestari. Keberadaannya di kawasan hutan dilindungi oleh undang-undang dari risiko bahaya kepunahannya. Untuk kalian yang berminat untuk berwisata ini, kalian bisa mengunjungi Bali. Di Bali wisata cagar alam yang telah berkembang adalah Taman Nasional Bali Barat dan Kebun Raya Eka Karya. Tujuan dari wisata bahari adalah untuk melindungi ekosistem yang berada di sekitar cagar alam agar tetap asri dan terlindungi. Yang selanjutnya yaitu wisata konvensi. Pertemuan sekelompok orang yang secara bersama-sama bertukar pengalaman dan informasi melalui pembicaraan, mendengar, belajar, dan mendiskusikan topik tertentu. Wisata ini menyediakan fasilitas bangunan dengan ruangan-ruangan tempat bersidang bagi para peserta untuk konferensi, musyawarah, atau pertemuan-pertemuan yang bersifat nasional maupun internasional. Wisata sejarah umumnya berupa kunjungan ke tempat-tempat yang bersejarah, tempat atau kawasan yang memiliki nilai sejarah dan bukti-bukti sejarah yang difungsikan sebagai tempat wisata. Misal, museum sejarah, candi, dan lain-lain itu menurut
Yang selanjutnya yaitu motif wisata dari wisata alam. Tempat pariwisata yang memanfaatkan potensi sumber daya alam baik dalam keadaan alami maupun setelah ada usaha budidaya, kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati gejala keunikan dan keindahan alam di kawasan Swaka Marga Satwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam. Yang selanjutnya yaitu wisata religi, salah satu jenis wisata yang berkaitan erat dengan aktivitas ataupun tempat khusus yang berhubungan dengan aspek religi keagamaan. Wisata religi dimaknai sebagai kegiatan wisata ke tempat yang memiliki makna khusus umat beragama tertentu. Yang selanjutnya yaitu wisata pendidikan, suatu kegiatan atau perjalanan yang dilakukan untuk rekreasi atau liburan dan juga terdapat aktivitas edukasi atau pendidikan di dalamnya. Wisata edukasi sebuah kegiatan yang umumnya dilakukan oleh institusi pendidikan seperti sekolah-sekolah maupun institusi pendidikan lainnya. Wisata pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan dan kreativitas peserta kegiatan wisata. Biasanya tujuan wisata pendidikan adalah tempat-tempat yang memiliki nilai tambah sebuah area wisata seperti kawasan perkebunan, kebun binatang, tempat penangkapan hewan langka, dan pusat-pusat penilaian dan lain sebagainya. Contoh wisata dengan daya tarik kondisi iklim yang ada di Indonesia. Iklim suatu wilayah yang berbeda dengan wilayah lainnya bisa menjadi magnet yang menarik wisatawan baik lokal maupun luar negeri untuk datang berkunjung. Tentu saja jadi menarik karena misalnya kita terbiasa hidup di kota dengan polusi udara yang setiap hari dirasakan, khususnya dari asap kendaraan bermotor, tentunya ingin menghirup udara yang segar dan merasakan iklim sejuk. Inilah mengapa iklim menjadi salah satu faktor yang dapat menarik wisatawan. Sebagai contohnya adalah daerah wisata puncak di kawasan Cianjur yang menyedot banyak orang yang selalu betah berlama-lama berkunjung ke sana. Yang selanjutnya yaitu lokasi yang sering dituju, yaitu pertama, wisata sejarah umumnya berupa kunjungan ke tempat-tempat yang dianggap bersejarah, tempat atau kawasan yang memiliki nilai sejarah dan bukti-bukti sejarah yang difungsikan sebagai tempat wisata. Misal museum sejarah, candi, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu wisata alam seperti tempat pariwisata yang memanfaatkan potensi sumber daya alam. Yang selanjutnya yaitu wisata religi, salah satu jenis wisata yang berkaitan dengan aktivitas ataupun tempat khusus yang berhubungan dengan aspek religi. Yang selanjutnya yaitu wisata pendidikan, suatu kegiatan atau perjalanan yang dilakukan untuk rekreasi atau liburan dengan dan juga terdapat aktivitas edukasi atau pendidikan. Orang yang suka melakukan perjalanan yaitu karena wisata minat khusus, wisata petualang, wisata banyak minat, dan wisata backpacker. Dan daya tarik dan pesona wisata alam yaitu mengenai kondisi alam, keadaan permukaan bumi dan lingkungan, serta keunikan flora dan fauna.